Nah, baik, kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang konsep dasar pengembangan kurikulum. Sebuah tema yang tidak hanya penting untuk studi kita, tetapi juga untuk praktik kita dalam mengajar di masa depan. Nah, yang pertama di makalah ini yaitu pendahuluan, yang berisi tentang kurikulum merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan. Di makalah ini menyajikan pemahaman mendalam tentang pengertian proses pengembangan model-model dan faktor yang mempengaruhi kurikulum. Selanjutnya, pengertian kurikulum. Kurikulum tidak hanya sekadar daftar mata pelajaran. Ia mencakup seluruh pengalaman belajar yang dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan pendidikan. Secara etimologis, kata kurikulum berasal dari bahasa Latin yang berarti lintasan perlombaan, menggambarkan perjalanan pendidikan yang harus dilalui oleh siswa. Kemudian proses pengembangan kurikulum. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting, yaitu yang pertama analisis kebutuhan, menentukan kebutuhan siswa dan masyarakat untuk dapat bersaing di era global. Yang kedua, perumusan tujuan, mengklarifikasi tujuan pendidikan yang ingin dicapai, baik secara umum maupun khusus. Yang ketiga, pemilihan dan penyusunan materi. Materi ajar harus relevan dan sesuai dengan perkembangan siswa. Yang keempat, penentuan strategi pembelajaran, menggunakan metode yang mendorong partisipasi aktif siswa. Yang kelima, perancangan evaluasi, menyusun sistem evaluasi yang mengukur pencapaian tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, implementasi dan revisi pelaksanaan kurikulum di pendidikan dengan penilaian untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor filosofis, psikologis, sosiologis, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, perubahan dalam dunia kerja memerlukan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan industri. Makalah ini juga membahas beberapa model pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, model Taylor yang berfokus pada tujuan. Yang kedua, model Taba menyertakan guru dalam perkembangan. Yang ketiga, model kurikulum berbasis kompetensi yang biasa disebut KBK, yang berfokus pada kompetensi siswa. Selanjutnya, sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia menyajikan perjalanan kurikulum dari masa kemerdekaan hingga saat ini, termasuk berbagai perubahan dan transformasi yang terjadi. Dalam makalah ini, peran guru dalam pengembangan dan implementasi kurikulum dijelaskan melalui beberapa poin kunci sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum. Guru berperan sebagai pelaksana langsung dalam proses pembelajaran, meskipun kurikulum ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Keberhasilan implementasi bergantung pada bagaimana guru tujuan dan materi pembelajaran ke dalam aktivitas yang konkret di dalam kelas. Guru memiliki kebebasan untuk memilih metode pengajaran yang cocok dengan konteks dan kebutuhan siswa. Yang kedua, pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Meskipun ada kurikulum nasional yang ditentukan, guru juga memiliki dalam pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Mereka dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menyusun dan menyesuaikan materi ajar agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan perkembangan siswa di kelas. Yang ketiga, mediator pembelajaran. Guru bertindak sebagai penghubung antara siswa dan materi ajar. Mereka tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membantu siswa memahami konsep serta mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari.
Guru perlu menciptakan suasana yang mendukung, di mana siswa merasa bebas untuk bertanya dan berdiskusi. Yang keempat, penilaian dan evaluator. Tugas guru juga mencakup penilaian terhadap perkembangan siswa. Penilaian yang dilakukan harus mencerminkan kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum, meliputi aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Guru diharapkan untuk mengembangkan metode penilaian yang autentik seperti observasi, penugasan proyek, dan portofolio. Dan yang kelima, pengembangan karakter dan profil pelajar. Dalam konteks kurikulum yang lebih baru seperti kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, guru juga memiliki tanggung jawab dalam pengembangan karakter siswa. Hal ini meliputi penanaman nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kejujuran, dan tanggung jawab yang merupakan bagian integral dari pendidikan Indonesia. Dan yang terakhir, tantangan dalam implementasi. Makalah ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan kurikulum, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan, dan kesenjangan antara teori kurikulum dan praktik di lapangan. Ini menunjukkan bahwa peran guru tidak hanya penting tetapi juga kompleks, memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk berhasil. Dalam mereview makalah ini, penilaian dapat difokuskan pada kejelasan dan kedalaman masing-masing bagian, relevansi model yang dibahas dengan konteks pendidikan saat ini, serta bagaimana makalah ini dapat memberikan wawasan mengenai pengembangan kurikulum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.